ketemu dengan seorang budak, seorang hamba sahaya. Tapi hamba ini benar-benar orang berpengetahuan juga, orang bijak juga gitu. Ditanya kepada orang itu, siapa namamu? Apa yang kau butuhkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau makan? Apa yang kau mau pakai? Orang ini bilang, saya ini hamba. Apa saja Tuhan mau beri, itulah yang saya akan pakai. Tuhan mau manggil apa saja kepada saya, itulah nama saya. Seorang hamba ada urusan apa dengan keinginan? Allahu Akbar. Coba lihat, urusan hamba. Lihat, seorang hamba itu punya urusan apa dengan keinginan? Paham Anda? Menurut Anda seorang hamba itu pantas nggak punya keinginan? Kan enggak. Hamba itu apa yang ditaruh di atas meja, ya udah itu makanannya dia. Dia dilarang untuk berpikir di luar dari apa yang dihidangkan. Anda ketika diajak ke meja makan, diundang Anda ke meja makan, apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, ya udah itu makanannya Anda. Anda tidak pantas untuk menilai, Anda tidak pantas untuk mengkritik, Anda tidak pantas untuk mempertanyakan apa ini dan kenapa ini seperti ini, kenapa dimasak ini, kenapa dicampur ini. Itu bukan urusan Anda. Urusan Anda diundang, datang, ya makan apa yang ada, kan begitu. Setelah selesai ya udah pulang. Yang penting bagi kita pada saat itu apa? Apa yang bisa kau ambil? Apa yang bisa kau manfaatkan dari hidangan yang ada? Untuk apa? Untuk dirimu, untuk kesempurnaan dirimu, untuk kepentingan ma'nawi spiritualmu. Kalau makanan materi ya oke, untuk pertumbuhan badanmu, itu saja. Kau yakin bahwa tuan rumah ini orang baik, orang bijak, yang tahu segala sesuatu. Halalam thayyibah dia tahu, dia perhatikan, ya udah itu saja. Kau nggak perlu tanya ini dagingnya gimana dimasak, apakah dipotong dengan cara yang halal, apakah ini daging babi atau itu bukan urusanmu. Kau tahu yang menghidangkan ini orang baik, orang muslim, orang gini ya udah. Itu kalau misalnya hal-hal berhubungan dengan hal seperti ini. Ini Allahu Akbar. Masa kamu mempertanyakan itu lagi? Allah kenapa ini? Ya Allah kenapa itu? Ya Allah kenapa kok saya udah beribadah, sholat, doa siang malam, tahajud gak pernah henti-henti. Saya udah puasa Senin Kemis, puasa putih, udah nyumbang bolak-balik, tapi kok kehidupan saya nggak berubah? Kok harta saya nggak bertambah-tambah, malah berkurang? Kok saya nggak sukses-sukses? Ya Allah, itu bukan urusan. Atas dasar apa kamu berbuat seperti itu kepada Allah? Harta punya Allah. Allah yang beri kepada kamu. Kamu itu hambanya dia. Kau diberi rezeki oleh Allah. Allah udah menciptakan kamu. Dunia milik Allah. Semuanya punya Allah. Kamu pun punya Allah. Lalu, kenapa mempertanyakan sesuatu? Ya udah berbuat saja, lakukan saja. Itu baik gak? Baik. Yakin kamu ketika Allah bilang innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kau berbuat baik, kamu akan lihat itu kebaikan. Kapan, di mana, akan seperti apa bentuknya, itu bukan urusanmu. Itu saja sederhananya. Yang susahnya kita ini karena kita udah mengatur hidup kita, kita atur, kita tentukan apa yang harus terjadi untuk saya. Itu susahnya. Kalau kita sudah bersyukur, kita udah tenang, ya, jiwa kita udah tenang, hati kita udah tenang.
Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu kita mampu menerima tuh tajalli Allah, pesan-pesan Allah. Jadi asma-asmanya Allah kalau kita berbicara di alam ma'rifah, di alam tasawuf, di sana kita berbicara tentang asma-asmanya Allah. Jadi tajalli manifestasinya Allah itu turun, ilhamnya Allah itu turun. Masuk ke mana? Masuk ke dalam hati manusia, ke dalam jiwa manusia. Pada saat itu dia mampu memahami rahasia-rahasianya Allah. Itu tajalli manifestasinya Allah, masuk ke dalam hati. Itu kalau dalam kondisi tenang. Tapi kalau dalam kondisi labil, goncang, bagaimana ini bisa turun? Gak mungkin. Anda kan bisa melihat pesawat ketika mau turun, ketika dia mau turun, kalau di bawah lagi berangin kencang, dia nggak bisa turun. Kenapa? Ini nggak bisa duduk ini, karena dilihat di bawah ini bisa apa? Tidak bisa menerima kondisinya dia, nggak bisa, karena jiwa hati dia dalam keadaan tidak tenang. Jadi ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pesawat itu nggak bisa turun. Seperti itu. Begitu juga dengan tajallinya Allah. Kalau dilihat bahwa jiwa kita dalam kondisi yang tidak tenang, labil, emosi, marah-marah. Walaupun hati kita itu sebenarnya apa? Siap. Hati tidak bermasalah. Begitu juga seperti apa? Seperti bandara. Bandara itu siap. Bandara siap menerima. Memang sudah diciptakan seperti itu untuk bisa menerima tajallinya Allah. Tetapi yang membuat tidak bisa turun itu kenapa? Karena anginnya di sekitarnya. Begitu juga dengan jiwa kita. Di sekitarnya ada hasutnya, dengkinya, irinya, emosi yang tidak terkendali, keakuannya, nafsunya, syahwatnya. Nah ini kan yang membuat hati kita nggak pernah bisa menerima tajalli tersebut. Coba itu semua diberesin. Nah ini bisa turun tajallinya Allah. Rahasia-rahasia Allah dia bisa pahami. Paling sederhana, pikiran kita tenang. Kita mampu berpikir jernih, kita mampu berpikir tenang, kita mampu melihat setiap apa yang terjadi ini dengan apa? Dengan pikiran yang tenang, bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu paling tidak. Makanya kenapa misalnya di dalam hadis kan dilarang tuh hakim, orang yang mengambil keputusan, bukan hanya hakim saja, siapa pemimpin. Ketika Anda mau mengambil keputusan apa, Anda nggak bisa dalam keadaan emosi. Harus jaga tuh emosi Anda. Tidak bisa terlalu senang, terlalu gembira, ataupun terlalu marah. Nggak bisa itu. Kalau Anda terlalu senang sama orang, Anda nggak bisa tuh mengambil keputusan yang pas. Pasti ada saja yang mempengaruhi keputusan Anda. Begitu juga ketika Anda dalam keadaan emosi, marah kepada orang tersebut, pasti keputusan Anda juga nggak bakalan adil. Makanya Anda harus benar-benar netral, tidak bisa terpengaruh dengan apapun juga yang terjadi, melihat masalah apa adanya, baru Anda bisa memutuskan hal tersebut. Begitu. Syukur itu ya di situ. Syukur itu Anda benar-benar sudah terkendali dengan setiap kondisi yang terjadi. Stabil jiwa Anda, hati Anda. Yang ada di luar, oke, hanya di luar saja, tidak sampai masuk mempengaruhi hati Anda. Oke, anak saya nggak sholat, ya oke, nggak sholat. Emosi, nggak emosi dia, nggak marah. Dia terima. Oh, anak saya memang nggak sholat. Lalu apa yang dia harus lakukan? Dia lakukan berbagai macam cara. Bukan berarti dia hanya diam saja, biarin aja itu urusan anak. Enggak. Dia datangin anaknya, dibelahi anaknya, dinasihatin anaknya, disampaikan berulang-ulang kali. Begitu. Dibangunin subuh misalnya nggak bangun, ya oke. Sekali dibangunin ketuk, nggak tidur lagi sang anak. Datang lagi, bangunin lagi, ketuk. Nah bangun nak, nggak bangun juga. Oke, biarin lagi. Oh masih 1 jam, masih 1 jam setengah. Udah biarin lagi, pelan-pelan.
Bukan langsung ditendang, ini anak gak tahu diri. Waktu sholat tuh udah, kamu itu Islam gak? Ya Allah, Tuhan aja menyampaikan kewajibannya kepada kita, gak seperti itu. Kita ini lebih Tuhan daripada Tuhan. Coba lihat, kita ini lebih Tuhan daripada Tuhan. Tuhan aja berulang-ulang kali nyampaikan kepada kita, dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Sedangkan kalau kamu mau kafir, kafir. Kalau kamu mau baik, baik. Coba lihat itu Allah. Diserahkan kepada kita, didatangi dengan penuh kasih sayang, dibelai, dielus sama Allah, diberikan kesempatan sama Allah. Begitu juga kita. Tuh belai anakmu, berikan kasih sayang kepada anakmu. Jangan kemudian langsung dihakimi, ditendang, diomongin yang macam-macam. Di mana anakmu bisa dekat denganmu? Bagaimana anakmu bisa simpati kepada kita? Kalau sudah seperti ini nggak bakalan bisa. Coba lihat anak kita lebih dekat dengan teman-temannya dia daripada kita. Kemudian kita mengeluh, kemudian kita datang sama Ustadz, kenapa anak saya seperti itu? Kamu sendiri nggak lihat gimana sikapmu sama anakmu? 24 jam di luar, Allah 24 jam di luar, lalu pulang lihat anaknya kayak gitu, kemudian mengeluh, baru kemudian mulai perintah ini dan itu kepada anaknya. Di mana kemarin kamu? Kan begitu. Kemarin di mana diri kamu? Kenapa baru sekarang pusing? Yang dipikirin pekerjaan, datang melihat anak yang sudah berbuat seperti itu. Kemudian mulai apa? Mulai mengatur anaknya. Anaknya pasti akan protes. Bu, kemarin itu kamu di mana? Pak, kemarin itu kamu di mana? Kamu biarin saya seperti ini. Kan seperti itu mereka akan protes. Tapi sebenarnya mereka tidak ungkapkan kepada kita. Perhatian kita nggak pernah ada untuk mereka. Makanya daripada kita ini protes kepada orang lain, coba protes dirimu. Daripada kita ini selalu berikan cermin kepada orang lain untuk bercermin, coba cermin itu balik kepada kita. Cermin itu diri kita. Lihat wajah kita, lihat tuh hakikat diri kita seperti apa. Apakah kita ini udah sholat atau tidak? Apakah kita ini udah baik atau tidak? Baru kita itu nyuruh orang sholat, baru kita itu perintah anak kita sholat. Ini diri kita udah nggak karu-karuan, udah nggak pernah sholat, nggak pernah tepat waktu, nggak pernah melakukan kebaikan, nggak pernah melakukan perintah Allah, lalu mau sok-sokan kepada anak, kepada istri, kepada suami baik-baik, nggak bakalan